Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 telah menyelesaikan tugas pendidikan agama Islam dari dosen pengampu Bapak Muhammad Faruk Hanafi SPD IMPD yang menjelaskan materi tentang istihad berupa pengertian istihad, syarat istihad, dan macam istihad. Perkenalkan, nama saya Cynthia Amalia Karisma, kelas PGSD 03 NPM 215400090. Perkenalkan, nama saya Marsha Aida Lestiana, kelas PGSD 3 NPM 215485. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dari Prodi PGSD kelas 3 NPM 215400069. Pengertian ijtihad. Ijtihad bahasa Arab. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh, yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam Al-Quran maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang. Pengertian ijtihad sendiri dapat dilihat dari dua sisi, yakni pengertian ijtihad secara etimologi dan pengertian ijtihad secara terminologi. Pengertian ijtihad secara etimologi memiliki pengertian pengarahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah syarah dan sunnah Rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas yang mampu agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah yang terkenal dengan maslahat. Ruang lingkup ijtihad, masalah yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia dan hubungannya dengan alam senantiasa berkembang dan berubah-ubah, sehingga karenanya senantiasa membutuhkan adanya penyelesaian dalam ketentuannya. Semua penyelesaian hubungan tersebut diperlukan penggunaan ijtihad guna menentukan pedoman hukumnya, agar tidak salah dalam penetapannya akibat adanya perubahan situasi dan kondisi tersebut. Ijtihad hanya dapat dilakukan pada lapangan atau medan tertentu. 1. Dalil-dalil yang qati wurudnya zani dalalanya. 2. Dalil-dalil yang zani wurudnya qati dalalanya. 3. Dalil-dalil yang zani wurudnya dalalanya. 4. Terhadap kasus-kasus yang tidak ada hukumnya. Syarat istihad. Mustahid adalah orang yang mampu melakukan istihad melalui cara istinbat, mengeluarkan hukum dari sumber hukum, syariat, dan tatbik, penerapan hukum. Terdapat banyak perbedaan dalam menentukan syarat-syarat mustahid. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati adalah: 1. Mengetahui Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam primer sebagai fondasi dasar hukum Islam. Oleh karena itu, seorang mustahid harus mengetahui Al-Quran secara mendalam. 2. Mengetahui asbab al-nuzul. Mengetahui sebab turunnya ayat termasuk dalam salah satu syarat mengetahui Al-Quran secara komprehensif, bukan hanya pada tataran
teks, tetapi juga akan mengetahui secara sosial psikologis. 3. Mengetahui nasikh dan mansyukh. Hal ini bertujuan untuk menghindari agar jangan sampai berdalih menguatkan suatu hukum dengan ayat yang sebenarnya telah dinasikkan dan tidak bisa dipergunakan untuk dalil. 4. Mengetahui as-sunnah. Yang dimaksud as-sunnah adalah ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Yang kelima, mengetahui maksud dan tujuan syariat. Sesungguhnya syariat Islam diturunkan untuk melindungi dan memelihara kepentingan manusia. Yang keenam, bersifat adil dan takwa. Hal ini bertujuan agar produk hukum yang telah dikonformulasikan oleh mujtahid benar-benar proporsional karena memiliki sifat adil, jauh dari kepentingan politik dan istinbat hukumnya. Macam-macam ijtihad. 1. Ijma'. Ijma' yaitu kesepakatan atau sependapat dengan suatu yang mengenai hukum syara dari peristiwa setelah wafatnya Rasul. 2. Qiyas. Qiyas yaitu menyamankan, membandingkan, atau menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan yang telah ditetapkan berdasarkan. 3. Ihtisan yaitu menunggalkan hukum yang telah ditetapkan pada suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasarkan dalil dan syara. 4. Maslahah mursalah yaitu suatu kemaslahatan. 5. Urf yaitu kebiasaan yang dikenalkan orang banyak dan menjadi tradisi. 6. Ijtihad. Ijtihad yaitu menetapkan hukum terhadap sesuatu berdasar keadaan sebelumnya sehingga ada dalil yang menyebut perubahan tersebut. Macam ijtihad menurut tingkatnya. 1. Ijtihad mutlak. Ijtihad mutlak yaitu dilakukan dengan cara menciptakan sendiri norma dan kaidah yang digunakan sebagai sistem atau metode bagi seorang mujtahid. 2. Ijtihad muntasib yaitu dilakukan seorang mujtahid dengan cara mempergunakan norma dan kaidah istihad imamnya. 3. Ijtihad mazhab atau fatwa yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungan mazhab tertentu. 4. Ijtihad di bidang tarjih yaitu ijtihad dengan cara mentarjih dari beberapa pendapat yang ada dalam suatu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab. Fungsi ijtihad. 1. Ijtihad ar-rujuk, kembali, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. 2. Ijtihad al-ihya, kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam samahan agar mampu menjawab tantangan zaman. 3. Fungsi ijtihad inabah, pembenahan, yaitu memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terlebih dahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi. Kesimpulan materi ijtihad dari kelompok kami yaitu ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Dalam ushul fikih, para ulama ushul fikih mendefinisikan ijtihad secara berbeda-beda. Misalnya Imam As-Syaukani mendefinisikan ijtihad adalah mencurahkan kemampuan guna mendapat hukum syara yang bersifat operasional dengan cara istihad atau mengambil kesimpulan hukum yang mana terdapat beberapa macam dan syarat mujtahid, dan terdapat pula sebab-sebab perbedaan antara 4 mazhab yang masyhur. Saran materi ijtihad
dari kelompok kami, yaitu inilah yang dapat kami paparkan dalam makalah ini, yang tentunya pembahasan tentang Islam pada masa Kaulaufaumashidin. Pada pembahasan tersebut, kami selaku pembuat makalah ini sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Kami juga mengharapkan makalah ini sangat bermanfaat untuk khususnya dan pembaca umumnya.